Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Jember, akan menyampaikan hasil diskusi terkait demonstrasi kontekstual topik 1, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas MIPA 2 kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Naufal Arik, Rifko Putri Purfiansyah, Novita Putri Damayanti, dan Ahmad Aldian Malik. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, terdapat beberapa contoh keberagaman anak di kelas. Misalnya yang pertama, keberagaman latar belakang. Peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari suku, ras, budaya, serta agama yang beragam. Adanya keberagaman tersebut mengajarkan kepada peserta didik untuk toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Sebagai seorang guru, harus mampu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, keberagaman kepribadian. Kepribadian menjadi ciri khas peserta didik. Guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar peserta didik dapat bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, gaya belajar yang beragam. Ada peserta didik yang visual, auditori, dan kinestetik. Guru dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu keberagaman minat dan keterampilan. Setiap peserta didik memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Ada yang gemar belajar dengan gambar, berhitung, mengaitkan pembelajaran dengan agama, seni, kebudayaan, dan lain sebagainya. Seorang guru berperan memfasilitasi minat dan keterampilan peserta didik yang beragam. Yang kelima, yaitu keberagaman tingkat kognitif atau pemahaman. Peserta didik memiliki tingkat kognitif yang berbeda-beda. Guru dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kategori tertentu. Misalnya, kategori baru berkembang, sedang berkembang, dan mahir. Nah, perbedaan tingkat kognitif akan diberikan bimbingan yang berbeda pula. Teori pendukung yang pertama yaitu ada learning modalities. Learning modalities adalah modalitas dalam belajar atau tipe pembelajar tertentu. Learning modalities yang pertama yaitu ada visual learners atau belajar melalui penglihatan. Pada tipe ini, pembelajar perlu melihat bahasa tubuh guru dan ekspresi wajah untuk memahami isi pembelajaran. Yang kedua yaitu ada auditory learners atau belajar melalui pendengaran. Model pembelajar auditory ini adalah seseorang di mana lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Yang ketiga yaitu ada kinesthetic learners atau belajar dengan bergerak, melakukan, dan menyentuh. Kinestetik adalah pembelajar melalui pendekatan fisik dan praktik secara langsung. Teori pendukung yang kedua yaitu ada teori sistem ekologi. Teori ini dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan luar dari dirinya yang dapat mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori multiple intelligence. Teori kecerdasan ini disebut kecerdasan majemuk yang dicetuskan oleh Howard Gardner, yang mengungkapkan bahwa kecerdasan meliputi kecerdasan kinestetik,
kecerdasan interpersonal, kecerdasan logika, kecerdasan verbal, kecerdasan musik, dan kecerdasan naturalis. Zone of Proximal Development. Teori ini digunakan untuk menghubungkan antara pembelajaran dan perkembangan. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dibagi menjadi dua, yaitu tingkat perkembangan aktual dan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah atau tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seorang anak di bawah bimbingan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.